Check this out. Saat ujian berakhir, Han dan Adele berjalan keluar bersama. Adele memberitahunya bahwa dia mendapat nilai S dan yakin bahwa dia akan menempati peringkat pertama di divisi mereka. Han merasa senang tetapi juga sedikit stres karena dia hanya ingin berada di sekitar peringkat ke-15 agar tetap tidak mencolok. Hasil ini bisa saja merusak rencananya. Adele melihat bahwa Han tampak sedikit lesu dan bercanda bahwa dia terlalu banyak khawatir. Bahkan mungkin bisa menjadi seorang psikopat. Kemudian Adele mengubah topik pembicaraan dan bertanya bagaimana perasaannya tentang ujian aritmatika. Mengingat bahwa peringkat mereka didasarkan pada rata-rata nilai mereka. Han mengatakan bahwa soal-soalnya mudah, tetapi diam-diam mengakui bahwa dia sengaja hanya menjawab satu pertanyaan dengan benar. Adele setuju bahwa dia juga melakukan kesalahan dan mengeluh bahwa soal-soalnya terlalu sulit baginya. Mengingat bahwa Adele kesulitan dalam matematika, Han bercanda sedikit dan menyombongkan diri. Adele mengalihkan pembicaraan dengan menyebutkan bahwa beberapa soal bahkan tidak diajarkan di kelas. Han terdiam sejenak dan bertanya apakah itu benar-benar penting jika dia hanya menjawab satu soal dengan benar sebelum tiba-tiba pergi. Adele bertanya-tanya apa yang Han pikirkan dan memperingatkan bahwa kehilangan peringkat teratas bisa membuatnya kehilangan beasiswa. Dengan santai, Adele bertanya apakah dia berhasil menyelesaikan soal nomor 27 yang berkaitan dengan lingkaran sihir. Han mengatakan bahwa dia pikir dia berhasil. Adele tampak terkejut dan bertanya apakah dia benar-benar yakin. Ternyata, soal nomor 27 adalah pertanyaan yang tidak bisa dipecahkan oleh Adele dan teman sekelas mereka. Han terkejut mendengar itu. Bagi Han, soal itu tidak terasa sulit sama sekali. Sesuatu terasa aneh baginya karena menurutnya soal itu justru yang paling mudah dalam ujian. Jika ternyata jawabannya benar, Han khawatir namanya akan mulai tersebar di mana-mana. Di dalam kantor Profesor DR, Profesor Selin membagikan hasil ujian dan menyebutkan bahwa hanya ada satu siswa yang berhasil menjawab soal nomor 27 dengan benar. Debur terkejut karena dia mengira soal itu mustahil untuk dipecahkan, lalu bertanya siapa yang berhasil menyelesaikannya. Selin mengungkapkan bahwa siswa itu adalah Han dan menambahkan bahwa semua jawaban lainnya sengaja dibuat salah. Selin menebak bahwa Han memecahkan soal itu hanya untuk pamer. Kenyataannya, Han menemukan jawaban itu secara tidak sengaja. Profesor Debur mengingat Han sebagai peserta terbaik dari ujian penjinakan monster dan berpikir bahwa dia adalah seseorang yang benar-benar merencanakan masa depannya dengan matang. Namun, meskipun Han lebih memilih menjalani kehidupan yang santai, tampaknya takdir memiliki rencana lain untuknya. Keesokan harinya, peringkat diumumkan dan kerumunan berkumpul di sekitar papan buletin. Han pertama-tama memeriksa peringkat Crick, dan seperti biasa, dia masih berada di peringkat 32. Tiba-tiba, kerumunan mulai berbisik. Han benar-benar terkejut ketika melihat bahwa dirinya berada di peringkat 11. Crick tampak sangat panik dengan hasil yang mengejutkan itu dan terlihat siap untuk kabur. Han memanggilnya dan menyuruhnya tetap bersamanya saat mereka berjalan pergi. Para siswa lain berbisik semakin kencang. Beberapa bersorak untuk Han, mengatakan bahwa dia naik ke peringkat 11, sementara yang lain mengejek Crick, mengatakan bahwa dia akan segera jatuh. Beberapa murid mengejek Crick karena terlalu sombong. Crick merasa malu dan bahkan tidak bisa menatap Han. Han bertanya kepadanya, berapakah 1 ditambah 1? Crick tergagap dan dengan gugup menjawab, 2. Han menggelengkan kepala dan tertawa sambil menunjukkan bahwa jawabannya adalah 11, sama seperti peringkatnya. Wajah Crick memerah seketika saat Han menggodanya dengan menyebutnya sebagai anak peringkat 32. Crick mengepalkan tangannya dengan kesal, sementara Han tersenyum puas karena tahu bahwa Crick masih mudah terprovokasi. Han dengan santai menjentikan dahi Crick, memutuskan untuk membiarkan masalah ini berlalu untuk saat ini. Crick, yang terkejut, langsung berteriak, bertanya mengapa dia baru saja dipukul padahal tidak ada kesepakatan apapun. Han hanya mengangkat bahu dan mengatakan bahwa itu adalah balasan kecil atas semua masalah yang telah ditimbulkan Crick dengan menindas anak-anak lain. Crick ingin membantah, tetapi Han langsung memotongnya dengan mengatakan bahwa mereka harus bertemu nanti di ruang klub kosong di ruang bawah tanah untuk berbicara secara pribadi. Ketika Crick bertanya mengapa, Han hanya mengatakan bahwa ada sesuatu yang perlu dia lakukan dan menyuruhnya mempertimbangkan tawaran itu. Han menambahkan bahwa dia lebih suka tidak mempermalukan Crick di depan semua orang, tetapi Crick sebaiknya memikirkan pilihannya dengan baik. Crick semakin marah dan mulai menuntut penjelasan. Han dengan tenang bertanya apakah Crick mengenal ayahnya. Crick berpikir bahwa Han adalah keturunan Han Taeso, sang Blood Count, yang mendirikan Kekaisaran Ardo dan mengalahkan para penyihir hitam selama Perang Sihir Hitam. Crick mengira Han hanya mencoba menggunakan status kebangsawanannya untuk menakutinya. Han bukanlah orang yang sebenarnya, tetapi dia bertanya karena benar-benar tidak tahu. Han menyuruh Crick untuk menyebarkan beberapa rumor. Ketika Crick bertanya apa maksudnya, Han membisikkan sesuatu yang membuat Crick benar-benar terkejut. Rahang Crick jatuh, tidak percaya bahwa Han serius. Han mengonfirmasi hal itu dan menyuruh Crick untuk menyebarkan kabar itu secepat mungkin. Crick menyebutnya orang gila sambil berjalan pergi. Di kantor Han Taeso, seorang kepala pelayan menyebutkan tentang putranya. Han Taeso menyebutnya tidak berguna dan tampak tidak tertarik, terlalu sibuk dengan pekerjaannya.
Kepala pelayan itu mengatakan bahwa Han sedang mengalami kesulitan keuangan dan kelaparan sejak Han Taeso berhenti mendukungnya, kecuali untuk biaya sekolah dan asrama. Han Taeso mengabaikannya dan mengatakan bahwa kesulitan ini akan membantu putranya mendapatkan kembali ingatannya. Sementara itu, kepala pelayan tampak cemas dan memberitahu Han Taeso bahwa putranya mungkin telah berubah. Kepala pelayan mengungkapkan bahwa Han mendapatkan peringkat 11 dalam ujian promosi, yang benar-benar mengejutkan Han Taeso. Kepala pelayan melanjutkan dengan mengatakan bahwa orang-orang kini menyebut Han sebagai seseorang yang berbelas kasih, jujur, dan tampan. Han Taeso merasa sangat bingung dengan perubahan mendadak ini dan mulai menginterogasi kepala pelayan. Han Taeso bertanya-tanya apakah putranya sedang memeras seseorang agar rumor itu tersebar. Kepala pelayan mengatakan bahwa rumor itu benar adanya. Han Taeso merasa ragu, mengingat masa lalu putranya yang pernah bermain-main dengan sihir hitam, serta bagaimana dia menyesali pendekatan kerasnya dalam mencoba mengembalikan ingatan Han. Namun, ini tetap merupakan kabar baik, mengingat Han adalah pewaris keluarga Chastica. Han Taeso bersemangat dan mengumumkan bahwa jika Han bergabung dengan Departemen Sihir dalam upacara promosi yang akan datang, dia akan mengembalikan semua dukungan keuangannya. Adegan beralih ke sebuah ATM sihir, tempat Han melihat hasil ujian dan mengecek saldo keuangannya. Han sangat terkejut ketika menyadari bahwa sebagian dari tunjangan yang sebelumnya dianggap telah hilang ternyata telah dikembalikan. Jumlahnya sangat besar hingga Han sadar bahwa dia bisa bertahan selama 1 semester penuh. Han merasa bersyukur atas kehormatan ayahnya dan senang bahwa rencananya berhasil. Dengan bangga, Han memuji dirinya sendiri karena begitu cerdik. Saat Han menikmati keberhasilannya, Adele menelepon. Adele bertanya apa yang sedang dilakukan Han dan mengatakan bahwa sudah waktunya menuju aula auditorium untuk upacara promosi mereka. Mereka berjalan bersama menuju auditorium. Saat Han melewati lorong, ingatannya mulai mengingat kembali bagian dari novel asli. Di Akademi Ardell, siswa tahun kedua dikelompokkan ke dalam berbagai departemen berdasarkan kekuatan mereka. Departemen sihir berfokus pada berbagai keterampilan sihir dan memberikan banyak pengalaman langsung. Departemen ilmu alam menggabungkan sihir dengan penelitian serta eksperimen akademis. Departemen teologi mendalami sisi spiritual sihir, seperti ramalan dan wahyu. Terakhir, Departemen nekromansi berpusat pada sihir hitam dan mantra pertempuran. Dean Ernest mengumumkan bahwa upacara promosi akan segera dimulai. Dean Ernest memberitahu para siswa untuk naik ke atas panggung saat nama mereka dipanggil dan meletakkan tangan mereka di atas dadu sihir, yang akan menentukan bakat alami mereka serta jurusan mereka. Dalam novel aslinya, Han berakhir di Departemen Nekromansi karena ingin menggunakan sihir hitam untuk membalas dendam kepada semua orang yang telah meremehkannya. Namun, keinginan itu membawanya pada kekalahan yang sangat buruk. Sekarang, Han bertanya-tanya apakah dadu sihir akan memberinya nasib yang sama seperti di novel, meskipun dia telah sedikit berubah. Han sadar bahwa pilihan terakhirnya belum sepenuhnya baik, tetapi dia berharap tidak akan berakhir seperti Han di dalam novel. Dean memanggil nama Li Han, siswa terbaik yang bertekad masuk Departemen Sihir. Saat Li Han berjalan ke atas panggung, teman-teman sekelasnya bersorak dan memujinya, mengatakan betapa kerennya dia. Han mengamati Li Han dan berpikir bahwa dia adalah seperti pahlawan Akademi Ardell. Namun, Han tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa penampilan Li Han terlalu sempurna, seolah-olah ada semacam kode chat yang membuatnya begitu luar biasa. Berandai-andai menjadi tokoh utama, Han melamun tentang menjadi pria tampan. Sementara itu, Li meletakkan tangannya di atas dadu sihir, dan benda itu mulai bersinar terang. Dean mengumumkan bahwa Li masuk ke Departemen Sihir. Saat menyaksikannya, Li menyadari bahwa kemungkinan besar Han juga akan masuk ke departemen yang sama. Dari ekspresinya, terlihat jelas bahwa Li sudah memperkirakan hal ini. Dean kemudian memanggil Solia, siswa berikutnya. Saat Solia melangkah maju, Han langsung mengingatnya sebagai penyihir cahaya yang luar biasa, sekaligus salah satu teman dari tokoh utama dalam novel aslinya. Dean mengumumkan bahwa Solia juga akan masuk ke Departemen Sihir, sesuatu yang sudah diduga oleh semua orang. Pembagian jurusan terus berlanjut berdasarkan peringkat. Siswa terbaik, Seymour, ditempatkan di Departemen Nekromansi, sementara Haul masuk ke Departemen Teologi. Han menyaksikan semua ini dengan perasaan kagum, terkejut melihat begitu banyak nama dan karakter yang dikenalnya dari novel. Ketika namanya dipanggil, Han mulai berpikir tentang apa yang mungkin terjadi 3 tahun ke depan. Mungkin Departemen Nekromansi akan memulai pemberontakan melawan Akademi, tetapi akhirnya dikalahkan oleh kelompok utama. Saat menyentuh dadu sihir, Han benar-benar berharap agar tidak terjebak di Departemen Nekromansi. Sementara itu, teman-teman sekelasnya sibuk bergosip tentang dirinya dan dugaan hubungannya dengan sihir hitam. Ketika alat tersebut menyala, Dean tampak sangat terkejut. Dengan suara lantang, Dean mengumumkan bahwa Han masuk ke Departemen Sihir. Han merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa karena berhasil menghindari Departemen Nekromansi. Sementara itu, teman-teman sekelasnya tampak kesulitan mempercayai hasil ini. Saat turun dari panggung, Han merasa terganggu dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dan kecurigaan dari para siswa, terutama mereka yang tertarik dengan sihir hitam. Adele memberikan acungan jempol dan berkata bahwa kemungkinan besar mereka akan sering bertemu di Departemen Sihir.
Han sudah menduga bahwa Adele juga akan masuk ke departemen yang sama. Ketika bertanya apakah Adele senang karena mereka berada di jurusan yang sama, gadis itu mengangguk dengan ekspresi manis yang membuat Han langsung merona. Dengan cepat, Han menutupi wajahnya dengan tangan, merasa malu karena reaksinya sendiri. Melihat itu, Adele bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi. Han mengatakan semuanya baik-baik saja dan menyarankan agar Adele memberinya peringatan jika ingin berkunjung lagi nanti. Adele tampak sedikit bingung dengan pernyataan itu, tetapi percakapan mereka terpotong saat Lee tiba-tiba muncul. Lee menyapa Han dan mengatakan bahwa mereka harus berteman, mengingat mereka berada di departemen yang sama. Han merasa sedikit aneh dengan sikap Lee yang begitu ramah dan mulai bertanya-tanya apa maksud sebenarnya di balik itu.